efek-efek, yang lain aku yang make upin gitu kan. Yang 3 ini cewek semua. Cuman ada yang lebih muda waktu itu, lebih muda dan ya buat seger-segeran oke lah gitu lah waktu itu. Mereka antri di sana, Pak. Ada sikap langsung yang memang mengganggu, maksudnya kan ini jadi tidak membuat ruang aman secara profesional ya maksudnya. Kayak sikap-sikap langsung yang konfrontasi kayak gitu, atau yang kayak ya termasuk nyindir-nyindir itu kan juga nggak aman jadi ya ruangnya. Walaupun cuma perkara nggak tuh. Maksudnya perkara kayak cuma make up karena make upnya cowok gitu, terus habis itu jadi bikin kamu tidak nyaman. Itu tuh ada nggak sih kondisi-kondisi kayak gitu? Yang memang waktu itu kamu pernah ngalamin, saat itu kamu tidak nyaman banget nih di kondisi ini gitu. Ada, dan Sempet yang ada. memang yang ngomongin situasi memang nggak nyaman. Terus kayak aku kan juga orangnya kan sebenarnya kadang ada jiwa ekstrovertnya ya. Maksudnya pengen kenal sama siapapun, terus pengen bekerja secara nyaman. Salah satunya ya dengan akrab dengan semua divisi. Cuman kadang beberapa ada penolakan dari beberapa oknum lah bahasanya, yang secara gestur mungkin, atau kalau sejauh ini secara omongan belum ya, tapi secara gestur dan sikapnya kayaknya mereka tidak nyaman dengan kehadiranku. Apalagi mereka tahu kalau misalnya kayaknya divisiku itu Nggak apa sih, cowok remeh, banget. kayak ngapain lu di situ gitu. Gestur gimana ya yang paling parah? Ada misalnya kamu waktu touch up talent nih bawa bedak doang, terus ada yang bawa apple box. Gitu. Lapisan terus terang ya itu ya. Iya. Apa sih? Gitu. Ya kan? Sebenarnya yang paling aku ingat tuh lebih ke misalnya kita ngajak ngobrol dalam situasi yang memang memungkinkan gitu, kerasa bahwa dia tuh nggak suka diajak ngobrol aja. Kayak bahasanya cuek, terus nggak yang Kayak set boundaries aja gitu ya ya. kadang bahkan nggak dijawab Ah. di satu momen kayak gitu-gitu sih. Ada kan biasanya kalau misalnya kita lagi syuting kan kita ngumpul di satu monitor, entah monitornya sound atau monitornya apa gitu-gitu kan. Kayak kita kan tetap standby di situ. Terus ada beberapa yang memang kayak gitu-gitu tuh juga ada. Padahal kita juga perlu ada di situ gitu-gitu tuh loh. Wih, iya. Sampai di Kayak si paling penting tuh dia tuh. siapa sih? Ya, maksudnya- mungkin monitornya dikit. Ya, maksudnya- Mungkin monitornya dikit. Mungkin urgent juga mungkin. Maksudnya tuh paling penting tadi urgent maksudnya. Urgent kayak emang lagi perlu. Iya, emang kayaknya harus dia yang masuk. perlu ngecek mungkin ya, perlu ngecek di situ. Yang preview orang 8, monitornya 5 inch gitu. Selamat Gitu selamat. sih. Biasanya Ya, divisi ya, apa Pip yang kayak gitu? Hah? Dicemplungin lagi nih. Bisa udah nggak? Iya, iya, iya. Ya Allah. Ya. Berarti kalau misalnya gitu darimu sendiri akhirnya untuk selain cuek ya. Selain cuek tadi kan tadi kamu bilang kalau tidak ada perbedaan juga dari hasil sebenarnya setelah make upnya mau itu cewek mau itu cowok gitu. Nah, kamu mengimprove di situnya juga maksudnya kan akhirnya agar memang beran membuktikan kalau ya mau cowok mau cewek, make upnya tetap hasilnya bakal secara skillnya oke ya pasti tetap hasil A tetap oke gitu kan. Yes, betul. Dan karena aku pikir kayaknya hari ini memang perlu di-upgrade ya industri sekarang. Ya. Otaknya ya. Pola pikir Pola sih. pikir bener. Kalau Pikir. otak berarti kamu nyalahin yang punya yang bikin Iya. YouTube tuh. Akarnya kan dari sana, Iya, Pak. kan Maksudnya dari kan sana. otak kan Pola pikir maksudnya- kan manusianya yang mengolah gitu loh, Pip. Benar. Iya, Divisi apa sih, Pip? Biasanya, Pip? Enggak. Cemplungin lagi nih. Cemplungin lagi. Enggak ada divisi apa udah enggak ada. Enggak ada. Iya. Ya. Balik lagi ke Tata Rias. Terus juga pola pikirnya berarti kan memang harus ada yang perlu dibenahi lah istilahnya agar tidak stereotip banget gitu mandangnya kan gitu. Ya, stereotype terus ya alhamdulillah sih mungkin ya, puji syukur juga di hari ini tuh kayak industri ini juga sudah mulai melek, meskipun ada beberapa pihak yang ya mungkin masih ada yang pakai pola lama, menurut pola lama ya. Jadi bisa lebih liberal aja, kayak semua orang mampu dan ya mereka berhak kok untuk ada di industri itu. Jadi image-nya tuh kayak kalau misalnya anak makeup wardrobe itu kalau cowok nggak harus ngondek misal ya bahasanya, atau nggak harus apa, karena sekarang juga udah banyak kok orang-orang kayak gitu, ya udah biasa aja. Mohak. Lebay banget syuting gitu ya. Megang wah gitu kan. Jangan gerak. Danga. Wis. Gitu sih. Tapi apa sih ya sebenarnya yang harus kalau misalkan ngomongin make up tadi ya untuk Skill misalkan aku ya. nih pengen jadi seorang makeup artist juga gitu. Dengan maksudnya itu menjadi misalkan aku emang punya ketertarikan di sana ya, punya skill juga, merasa punya bakat juga di situ. Apa yang perlu dilatih atau
menjadi basic lah setidaknya untuk dikembangkan jadi makeup artist kayak gitu. Betul. Buatku koneksi sih ya. Mm. Karena ketika kita tidak punya koneksi itu kayaknya akan susah untuk mengimprove diri kita. Wifi maksudnya, koneksi apa maksudnya? Koneksi. Relasi maksudnya. Oh, relasi, ya, ya, hubungan ya. masyarakat. Koneksi Iya. dengan segala orang yang ada di sana. Ya. Ya percuma kita bisa make up tapi kita nggak punya wadah atau ruang untuk belajar atau improve kalau nggak lewat orang. Jadi kita memang perlu untuk koneksi relasi tadi, ya udah kenalan, deket-deketin siapa kek, anak-anak yang memang biasa ada di sana, terjun sekali 2 kali diajak kan lama-lama Terbranding orang terbranding Jadi udah tahu. bukit, benar. Gitu. Sisanya kalau ngomongin belajar teknik make up dan lain-lain, sekarang udah Banyak banget ya. banyak banget, belajar di TikTok, belajar dimanapun juga udah. Nah tapi perlu difilter nggak sih gitu ya? Misalkan aku pengen belajar teknik makeup nih. Iya, filternya kan beda, filter TikTok sama filter IG. Maksudnya tuh filter nontonnya maksudnya. Oh, iya, Ditonton iya. mana yang buat film, mana yang buat teater, bukan Oke, maksudnya oke. itu. Iya, maaf. Ya gitu, maksudnya gitu, yes. Sorry ya. Maksudnya gitu. Saya bentar, aku nggak nangkep filter yang gimana nih maksudnya. Maksudnya kayak gini, kayak karena aku mau belajar makeup nih gitu. Belajar makeup aja nih general gitu. Terus ketika mau ke film, perlu nggak sih disorot lagi? Oh mana sih makeup yang buat film, mana yang buat teater, gitu-gitu. Iya, Standar dulu aja nggak apa-apa gitu. itu pasti, tapi yang jelas pasti ya standar basic make up tuh penting. Kayak kita udah tahu gimana make upin orang atau apa yang perlu dipelajarin di make up itu penting. Sisanya ya udah kita tinggal improvement kalau di film tuh harus apa. Belum lagi kalau misalnya di film tuh kan juga perlu prepare ya. Serta merta lu bisa make up terus kemudian lu tiba-tiba disuruh make upin orang gitu aja kan. Kita masih ada Tes apa itu namanya? tes look, tes look, tes bener. make up, iya ya. kemudian Iya. kita juga harus baca naskah. Nah itu apa aja prosesnya tuh di sebelum hari H make upinnya? Iya, syuting. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Hampir sama kalau di teater ya, menurutku. Cuman bedanya ini aja. Di film kita tetap akan ada brainstorming, terus kemudian Bedah ada naskah. naskah. Belum lagi nanti kita harus tahu talentnya ini siapa. Terus nyocok-nyocokin Kontur komunikasi, wajah kontur gitu. wajah itu ya basic ketika kita udah tahu Tetap breakdown talentnya. juga ya berarti ya sih. Menurutku tetap perlu breakdown ya. Analisa naskah Beberapa juga gitu. Analisa naskah tetap penting Contohnya ya. apa ini misalkan yang dipikirin kayak ada teksnya nih keluar nih. Misal di teksnya wajah tiba-tiba menua atau apa gitu kan dalam satu scene ada berapa pergantian look itu yang itu perlu kita cek ulang kayak gitu. Gimana akhirnya teknis dan lain-lainnya itu bisa nyambung kayak gitu-gitu sih. Ada hubungan ke naratif juga dong berarti. Iya betul ada. Jadi kita tetap harus detail sampai ke sana gitu. Luka di mana misal. Bener-bener codet di mana? Codet di mana. Kadang kan juga misal ada yang on the spot misal sutradaranya minta aku pengen dia dipukul di sebelah sini. Nah kayak gitu-gitu kan kita juga perlu standby ya. Kadang misal di skrip nggak ada nih Buat adegannya ngeblok di skrip akhirnya. cuman pukul-pukulan aja tapi kan kita nggak tahu dipukulnya di mana gitu. Apakah membekas atau tidak, berdarah atau tidak kayak gitu-gitu juga. Yang dipukulin perut, dikasih memar di pipi. Nah, Ya, misalnya gitu-gitu juga ya, bener-bener. gitu. Ya kayak gitu-gitu tetap harus perlu di-improve sih di film khususnya. Tetap itu pasti akan terjadi on the spot ya berarti ya. Akan ada kejadian kayak gitu berarti. Standby dan jaga-jaga aja ya. Ya kayak gitu kan pasti akan ada biasanya. Ya. Nggak mungkin semulus yang didesain dong. Pasti akan terjadi improvisasi lah. Either kita udah tes look dan lain-lain kayak tes look ya udah cuman basic kurang lebih begini gitu. Sisanya kan kayaknya tetap ya nanti kan perlu ada set terus kemudian lighting dan lain-lain. Tes look, ngomong tes look nih, sepenting apa sih tes look dalam sebuah produksi film? Iya. Nah ini kan kayak misalnya Robib nih baru tahu, oh ada tes look ya. Yang selama ini kan cuma reki tes cam gitu kan. Tes cam. Datang hari H, udah make up selesai gitu. Kalau nggak, udah oke nih mukanya emang udah susah gitu ya. Udah. Iya. Jujur kayaknya kamu lebih cocok jadi anak teaternya ya dari ya. Iya. Apa ya? Cukup urgent juga menurutku urgent karena ya itu tadi kita harus memahami kontur wajah si talent, kemudian perlu apa aja yang kira-kira akan kita breakdown di setiap scene-nya itu bisa dicek lewat tes look itu aja sih. Tapi apakah harus dengan talent yang main besok itu? Otomatis kan susah untuk nyari jadwalnya, misalnya talentnya nih Robib nih yang jadwalnya padat nih editannya banyak gitu. Nah harus menyesuaikan untuk tes look gitu kan. Apa harus ke wajahnya talent yang main asli atau bisa pakai wajahnya siapa dulu nih yang mirip-mirip nih untuk
ngetes aja gitu loh. By situation sih ya. Kadang sejauh ini sih kalau misalnya sepengalaman aku mereka tetap profesional ketika mereka diundang untuk ada jadwal tes look ya mereka hadir tes look kalau memang mungkin ada misal dalam satu hari itu harusnya jadwal tes look kita tuh 5 jam gitu tapi ternyata dia cuma bisa 2 jam. Nah ya mungkin kayak gitu baru kita improve ke orang lain. Lebih ke sana bisa sih. ya kayak gitu ya. Sebisa mungkin kalau bisa ya sama diupayakan talent sama yang talent aslinya. Aslinya kalau Iya sih. bisa. Terus tiba-tiba kan beda bentuknya. Pertama Iya. waktu di makeup nih mukanya bulat, yang besok kok mukanya jadi tegas, Kotak, kotak gini gitu kan. SpongeBob ternyata yang di makeup. Iya. Gini ya, Mukanya langsung kotak. ya. Bolong-bolong. Kotak itu. Ya. Ada momen paling sulit nggak tentang perkara makeup ini dari pekerjaanmu yang selama ini dilewatin gitu kayak yang ini susah banget nih makeupnya gitu. Iya, makeup apa singa gitu apa makeup buaya gitu kan. Udah gitu kan ya. Kenapa harus ada gitunya? Kan makeup. Dia nggak bener-bener gitu. Iya kan siapa tahu buaya makeupin buaya kecaplok. Effort ya berarti Iya. sampai harus Tahu make up ini kecaplok ya. enggak? Tahu, Kecaplok itu tahu. hurufnya gede semua itu loh. Jika caps lock. Oh, caps lock. Oh iya. Caps lock. Kesulitan. Ya. Kalau aku sombong boleh nggak ada. Boleh. banget. Boleh. banget. Di sini Sombong boleh, di sini sombong boleh. Nggak. Mungkin bukan kesulitan, tapi lebih ke gimana akhirnya kita tuh berpikir keras untuk dalam beberapa hal gitu. Maksudnya kayak nih di karakter ini nih harus ada ini. Misal kayak kulitnya harus seputih ini atau segelap ini. Nah kayak gitu-gitu tuh sih yang perlu untuk dipikir dulu. Tapi kalau eksekusi sejauh ini sih easy. Easy Easy peasy. Wes. Wes. Wes rampung. Selesai, pak, geser 90 orang tuh, geser. Enggak gitu kan tapi ya. Kayak gitu, enggak ya? Enggak kan? Bercanda kan yang ini. Bercanda, Tolong Bercanda ya, semoga Maksudnya bercanda. nggak mungkin dong fisik di tempat Nggak mungkin. syuting itu nggak mungkin banget. Kelar karir nanti. Ekosistem kita kan sehat sekali kan, Asli, nggak iya, mungkin dong ada perilaku fisik di syuting kan tuh. Sejauh ini yang fisik emang cuma make up aja sih ya. Gimana nggak fisik kita kan menyentuh. menyentuh. Oh bener. Oh iya ya. Yang elektrik kosong ya berarti ya? Kayak pulsa gitu. Udah nggak zaman ya sekarang ya Allah. Pulsa fisik elektrik. Bahasa- Itu Saya ya. toh pun timing jokesnya tepat. Tidak semuanya bisa mengerti. Iya. Generasinya sudah lewat, Pak. Fisik. Gen Z nggak Fisik tahu nggak ini. tuh. Ya. Maaf ya Gen Z Gen Alpha, mohon maaf. Nggak ada yang nggak tahu ya fisik ya. Pulsa. Itu sih sejauh ini yang ya maksudnya kalau ngomongin fisik dalam artian positif kayaknya cuma di make up sih ya. Yang bersentuhan langsung ya. Bersentuhan, bikin darah-darah, melukai itu kayak cuma make up. Ada nggak sih yang kayak pernah dapat yang kayak apa? Kayak Deadpool tuh dibikin mukanya rada bekas kebakaran satu muka atau Misalnya apa? Jeffrey Prostetik, Nicole. prostetik namanya. Jeffrey Nicole dibikin mukanya ropep gitu kan. Ngapain? Yang bolong-bolong gitu. Oh, diambil dari sini gitu. Deadpool gitu kan. Ngapain harus dari saya? Iya, saya bisa, tapi kan saya bunuh diri. Yang penting iya, kan kamu. Nah, benar-benar. pernah nggak gitu? Tantangan yang paling sulit membuat apa menjadi apa gitu. Iya. Membuat apa jadi apa itu enggak, tapi Membuat enggak. kamu mencintaiku. Ya, itu sulit, Dek. Ya. Oh, Sadar diri nih, Mas. Mundur alon-alon. Mundur alon-alon. Ya. Apa? Ya, sorry. Balik nih. Oke. Sulit nggak ada sih Mas, maksudnya sejauh ini paling ya karena kita mungkin udah terbiasa di ekosistem itu, kemudian kita hanya perlu untuk improvement, paling yang sulit hanya perkara waktu, manajemen waktu kayak gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya aplikasi pengaplikasian kayaknya belum pernah. fan-fan aja ya. Mungkin kayak yang pernah tuh dulu ada satu film itu tuh ini bikin makeup gosong gitu dalam Ya. satu momen. Nah itu harus buru-buru. Gosong nih kayak gosong beberapa kebakar menit. maksudnya? Iya kebakar dan itu kan butuh efek ya. Kayak kita harus nempelin, butuh ngeringin. Ya. Dan itu kan nggak bisa cepet kayak gitu harus minimal sejam 30 menit sampai sejam lah. Nah tapi di produksi itu karena telat mungkin atau apa terus akhirnya harus buru-buru dan selalu mengorbankan make up ya. Ya. Berapa menit lagi nih? Cuman satu orang kok. Ya, Lama. tinggal nunggu makeup doang Iya ini. tinggal nunggu make up doang nih lama banget gitu. Satu orang gosong sebadan ya lama, Bos. Menggosongkan badan. Gitu. Ya lebih sering kayak gitu sih make up yang diburu-buru. Itu termasuk bagian dari skill yang harus dilatih nggak untuk makeup dalam waktu cepat? Iya. Itu termasuk pertimbangan kan berarti? Maksudnya kayak
ada Kipri dan Juyes nih bisa make up dua-duanya kalau dikasih waktu yang panjang sama-sama bisa. Tapi Juyes bisanya dalam 2 menit selesai gitu. Iya. Termasuk bagian dari yang harus diimprove dari Iya. make up artisnya. Kupikir iya ya untuk hari ini ya. Terlepas dari hasil make up-nya, kupikir ya memang manajemen waktu tuh cukup penting untuk akhirnya kita bisa tahu. Tapi ya balik lagi, maksudnya kayak kita misal punya skill nih, kita udah punya kapasitas yang mumpuni, tapi ternyata ada beberapa hal yang dalam produksinya itu tidak memfasilitasi gitu. Misal kayak ya ngomongin misal budget deh, untuk makeup segini aja ya gitu. Ya udah, akhirnya kita bekerja dengan apa yang ada gitu dan memaksimalkan apa yang ada. Lebih seringnya sih gitu. Oh bisa gitu berarti? Bisa. Nah itu student-student ya maksudnya. Kalau memang punya duitnya segitu, ya maksimal apa yang ada aja gitu. Jangan semua-semua di... Oh emang bisa ya? Agak maksa dikit bisa boleh ya? Nah, boleh. Oh boleh, harusnya aku minta gitu dong berarti Iya dong. biasanya. Benar, untuk hasilnya maksimal loh. Iya. Karena kita kan harus mikir triangle itu ya, Bib ya. Apa itu? Kalau misalkan mau Gimana cepat, tuh? bagus, ya duitnya gede gitu. Kalau mau murah, bagus, waktunya lama Ya. gitu. Kalau mau cepet, bagus dan murah, cari orang lain aja. Kerjain sendiri itu. Ada itu. Tapi saya masih mau kok, nggak apa-apa. Ngedit. Murah-murah mau ya, Bib? Surya, sudah 16 nggak apa-apa. Iya ini. Yang penting Yuk masuk, brand-brand masuk. Silakan. masih tetap ya masuk ya brand ya. Oke. Berarti kalau gitu misalkan ngomongin waktu tadi apa sih yang membuat proses makeup ini bisa selain persiapan produksi ya, tapi dari si dari si makeup artisnya juga untuk bisa mempercepat itu gitu loh, atau menambah skill agar dia bisa makeup lebih cepat. Apa yang perlu di-prepare sebenarnya? Selain skill, terus kemudian fasilitas, maksudnya fasilitas tuh kayak ya kita perlu upgrade apa namanya, apa sih bahasanya, kayak ya alat-alat kita, Equipment-nya lah ya. equipment kayak gitu-gitu juga kayaknya perlu. Oh, Ya itu sangat pengaruh sih ya, mempercepat juga ya, mempercepat equipment yang terus bagus ya. efisien kan jadinya syutingnya. Ya lebih ke sana sih sejauh ini. Contoh misalkan equipment yang beda nih, yang brush 10.000 tuh sama brush 200.000 misalkan. Perbedaannya ketika cepat atau lambatnya nih kerasa banget memang. Mungkin itu kalau nggak misalnya kita apa-apa? ngomongin yang cepat atau enggak, bukan di make up basic, lebih ke misal special effect. Kalau misal di special effect itu kan cukup panjang tuh biasanya. Kalau basic kan mah gini-gini doang, pakai kuas apapun aman. Ini kalau misalnya kita di make up yang untuk efek, kita perlu alat, bahan kimia dan lain-lain, itu kan cukup riskan. Ya. Kemudian kalau alatnya, misal nih kalau misalnya kita bikin efek pakai spons, itu cukup lama, kita bisa efisien pakai airbrush. Nah kayak gitu-gitu tuh loh, ya kayak cuma airbrush udah jadi. Daripada pakai spons ngambil, terus habis itu nempelin. Itu kan agak lama, kayak gitu-gitu sih. Yang maksud alat tuh ke sana. Kalau misalnya ngomongin brush dan lain-lain, kayaknya skillnya balik lagi ya. Kayaknya kalau dia udah menguasai segala bentuk alatnya dia, pasti aman. Apa alat apa ya yang mahal ya di makeup itu ya? Orang kan nggak tahu misalnya apakah iya iya kan, kan? Orang sering ngeremehin gitu kan. Bener, dikira alat cuman pakai apa ini? Alah cuma gitu doang. Apa itu yang bulat itu? Spons. Bukan, Apa? ada blender. Beauty blender. Oh, cuma blender itu, beauty blender, kuas. Sebenarnya kalau ngomongin range atau harga, kualitas deh, ngomongin kualitas, semakin bagus lah katakanlah itu semakin mahal Pak. Dan asal Anda tahu aja yang biasanya dipegang beauty blender itu range harganya kalau misalnya mau yang bagus bisa 50.000 sampai 100.000 untuk sebiji. Wih, sesalah itu. Sebiji. Sesala. Iya kan salah itu bentuknya, cok. Range-nya 50 sampai 100 ada. 15.000 juga ada sih.